Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya Juhari. Saya Bintang Aditya Pratama. Saya Zarina Diarsyunika. Dan di sini kami Oh, aku akan sampai lupa. membahas tentang era internet dan proliferasi digital pada tahun 2021 hingga sekarang serta masa depan. Era internet, era teknologi sekarang sudah memiliki banyak perubahan dan memberikan banyak kemudahan di berbagai aspek kehidupan manusia. Perubahan teknologi dari tahun ke tahun sangat berkembang pesat. Bahkan sudah mulai memasuki era revolusi industri 5.0. Meskipun begitu, masih banyak perusahaan yang baru mulai beradaptasi dengan era revolusi industri 4.0 yang dimana menjadi fokus sekarang. Revolusi industri 5.0 adalah sebuah konsep baru yang memungkinkan umat manusia menggunakan ilmu pengetahuan berbasis teknologi modern. Berbeda dengan revolusi industri 4.0 yang bertujuan mensejahterakan kehidupan pribadi dan bisnis saja. Namun pada era revolusi industri 4.0 menciptakan sebuah nilai baru yang akan menghilangkan kesenjangan sosial untuk kebutuhan banyak orang. Selanjutnya, eh, di sini kami akan selanjutnya topik-topik bahasan yang akan kami bahas yaitu pertama, teknologi informasi yang berkembang di tahun 2021, teknologi informasi yang berkembang pada tahun 2022, dan yang ketiga itu teknologi informasi yang berkembang di tahun 2023 serta masa depan. Lanjut, teknologi informasi yang berkembang di tahun 2021. Tahun 2021 merupakan tahun di mana teknologi digital banyak diaplikasikan di dunia nyata. Karena pada saat itu, dunia sedang mengalami pandemi COVID-19 dan memaksa seluruh dunia bekerja secara hybrid. Hadirnya teknologi pada saat itu dapat membantu permasalahan yang sedang terjadi. Tentunya teknologi juga akan semakin berkembang untuk memecahkan masalah di masa depan. Nah, berikut teknologi informasi yang berkembang di tahun 2021. Yang pertama yaitu 5G. Nah, 5G ini adalah generasi kelima dari kecepatan download dan upload data yang lebih cepat dibandingkan dengan 4G yaitu generasi sebelum 5G. Jaringan 5G ini dapat digunakan jika smartphone sudah atau device sudah mendukung jaringan 5G. Kelebihan-kelebihan 5G yaitu eh, mengurangi latensi saat membutuhkan internet yang cepat. Yang kedua yaitu konektivitas menjadi lebih cepat. Yang ketiga yaitu bisa terhubung dengan beberapa smart device. Selanjutnya itu perilisan Windows 11. Nah, Windows 11 ini diumumkan di acara Microsoft pada tanggal 24 Juni 2021, kemudian dirilis resmi tanggal 5 Oktober 2021, dan sudah dapat digunakan oleh para pengguna yang laptop atau komputernya sudah memenuhi syarat. Perbedaan Windows 11 dengan Windows 10 yaitu user interface-nya yang lebih minimalis, logo Windows dan aplikasinya juga berbeda, dan yang ketiga itu bisa menjalankan beberapa aplikasi Android. Selanjutnya yaitu Pixel 6 dan 6 Pro. Nah, Pixel 6 dan 6 Pro adalah smartphone buatan Google yang menggunakan chipset buatan mereka sendiri yang dapat memaksimalkan smartphone mereka. Dan chipsetnya bernama Google Tensor. Chipset ini memiliki keunggulan dibandingkan dengan chipset yang lain. Salah satu hal yang menarik dari Pixel 6 dan Pixel 6 Pro ini adalah foto yang diambil melalui aplikasi kamera dapat diedit menggunakan fitur Magic Eraser Mode dan bisa menghapus objek yang tidak kita inginkan. Nah, fitur ini dapat dilakukan karena kecerdasan buatan yang diterapkan oleh Google itu sendiri. Selanjutnya saya berikan kepada rekan saya Bintang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang teknologi informasi yang berkembang pada tahun 2022. Yang pertama, ada robotik proses automatic atau RPA. Yang kedua ada AR dan VR. Yang ketiga ada quantum computing. Next. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang RPA. Robotik proses automatic atau RPA adalah teknologi yang memungkinkan perangkat lunak komputer menirukan tindakan yang biasanya dilakukan manusia yang berinteraksi dengan sistem digital untuk melakukan tugas dan proses bisnis yang sederhana dan berulang.
Contoh dari penggunaan RPA tersebut adalah password reset, address change, order to cash, payment. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang AR dan VR. Augmented reality atau AR merupakan teknologi yang memadukan elemen dunia nyata dengan elemen virtual. Sedangkan virtual reality merupakan teknologi yang menciptakan lingkungan yang sepenuhnya virtual. Yang ketiga merupakan quantum computing. Quantum computing merupakan inovasi dalam teknologi komputasi yang mengadaptasi teori kuantum dan mampu melakukan pekerjaan yang sulit dilakukan oleh komputer klasik. Sekian dari saya lanjutkan ke rekan saya. Selanjutnya ada teknologi informasi tahun 2023 dan masa depan. Tahun 2023 dianggap sebagai tahun di mana teknologi akan terus berkembang dengan cepat dan menghadirkan banyak inovasi, serta teknologi akan semakin memiliki peran yang lebih besar dalam kehidupan sehari-hari. Teknologi akan semakin memungkinkan kita untuk memproses data dengan lebih cepat dan akurat, sehingga memudahkan kita untuk membuat keputusan yang lebih tepat waktu dan efektif. Beberapa teknologi yang ada di tahun 2023 dan diharapkan akan mengubah dunia lebih jauh lagi dalam waktu dekat. Yang pertama ada Metaverse. Metaverse merupakan teknologi AR yang akan membuat kita sebagai pengguna untuk berinteraksi dengan lainnya secara virtual. Dengan memanfaatkan animasi 3D, penggunaan teknologi Metaverse juga mendorong variasi kegiatan dalam bentuk virtual. Yang kedua ada artificial intelligence atau kecerdasan buatan telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, mulai dari e-commerce hingga media sosial. Tujuan AI untuk mengembangkan mesin yang dapat berpikir dan bertindak seperti manusia. Yang ketiga ada teknologi holografik. Teknologi holografik sangat dibutuhkan di dunia kerja. Teknologi ini akan menghadirkan peserta meeting dalam format holografik sehingga merasa sama nyatanya dengan hadir secara langsung. Yang keempat ada Internet of Things atau IoT, merupakan sebuah konsep di mana objek ditanamkan dalam teknologi-teknologi seperti sensor dan software. Tujuan IoT yaitu berkomunikasi, mengendalikan, menghubungkan, dan bertukar data melalui perangkat lain yang masih terhubung dengan internet. Yang terakhir yaitu Digital Immune System atau DIS, merupakan sebuah sistem yang dirancang untuk melakukan pendeteksian, menganalisis, dan menangani ancaman keamanan dalam jaringan digital. Kesimpulannya adalah tahun 2021 sampai 2023 merupakan tahun di mana teknologi digital banyak diaplikasikan di dunia nyata karena pandemi COVID-19. Dan di tahun itu juga teknologi semakin berkembang untuk membantu memecahkan masalah di masa depan. Di era sekarang dan di masa depan akan dianggap sebagai tahun di mana teknologi akan berkembang dengan cepat dan menghadirkan banyak inovasi, serta memiliki peran yang lebih besar dalam kehidupan sehari-hari, seperti metaverse, AI, IoT, BIS, dan teknologi holografik. Namun, perkembangan teknologi juga memunculkan beberapa masalah seperti masalah keamanan cyber yang semakin rumit, dan perkembangan teknologi juga akan menghilangkan lapangan pekerjaan karena adanya robotik dan otomatisasi. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan dan pengelolaan yang efektif agar teknologi tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik dan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin itu saja dari kelompok 7. Mohon maaf sebelumnya jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.